Pagi ini kita lanjutkan masih surah Yasin ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini ayat masih menjelaskan orang-orang yang celaka di akhirat. Setelah sebelumnya bicara kiamat, terus orang dihisab sesuai dengan amal perbuatannya, tidak ada yang dizalimi. Semua melihat hasil perbuatannya di dunia. Kalau baik, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kalau jahat, Allah berikan siksaan yang setimpal. Di ayat 63 ini Allah mengatakan hadhihi jahannam. Inilah jahannam. Nama neraka. Inilah neraka jahannam. Allati kuntum tu'adun. Yang kalian dulu pernah diancam dengannya. Di dalam tafsir ayat hadhil lati hadzaratkumur rusul. Inilah, ya, dalam tafsirnya, inilah neraka yang dulu kalian sudah diberitahu para utusan itu. Suruh hati-hati, suruh untuk menjauhi neraka jahanam. Kata Nabi sendiri katakan ittaqun nar atau ittaqin nar walau bisyiqqit tamrah. Jauhi neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Sedekah separuh kurma. Punyanya itu sedekah. Ya. Termasuk senyum. Ya. Senyum kepada saudara ketika kita ketemu. Sedekah. Jadi amal-amal kecilkah besarkah maka kita lakukan, niatkan, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari azabnya Allah Ta'ala. Fakadzabtumuhum, sudah diberitahu Rasul, kalian dustakan. Ibarat orang sekarang ini mengatakan ini meniwas, orang bahasa Banjarnya meniwas. Rasakan itu sekarang. Dulu diberitahu kalian tidak percaya. Jadi ini loh neraka jahanam yang kalian dulu itu sudah diancam, sudah diberitahu tapi tetap tidak percaya. Sekarang rasakan. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah engkau, masuklah kalian ke dalamnya pada hari ini. Bima kuntum takfurun, disebabkan kalian dulu itu mengingkari, tidak percaya. Dan sekarang ini banyak orang-orang begitu. Orang disebut ateis tidak juga, karena dia percaya ada Tuhan. Disebut beriman tidak juga, karena mereka tidak percaya agama. Istilahnya itu apa? Agnotis, ya. Jadi tidak tahu dia beragama itu. Tuhan itu ada, percaya dia. Tapi agama tidak percaya. Diolah-olah manusia aja cara agama itu. Atau dia percaya agama semuanya. Islam kah? Iya. Kristen iya. Buddha iya. Hindu ya juga. Sama aja. Akhirnya ini percaya semua. Dipikirnya dengan percaya semua itu lebih mudah masuk surga. Kalau yang benar Islam dia dapat surganya Islam. Ikut Kristen, kalau yang benar Kristen dia dapat surganya Kristen. Ikut Hindu Buddha, kalau itu ternyata nanti betul dapat juga. Ini orang tidak beriman bahkan seperti itu. Percaya Tuhan tapi tidak punya keyakinan untuk memeluk salah satu agama. Yang kalau kita yakini agama yang benar itu ya Islam. Yang Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ya Islam. Terus orang-orang sebelum Islam bagaimana? Mereka selamat kalau mengikuti Nabi pada zamannya. Sebagaimana di dalam penjelasan Rasulullah.
Sayyidina Salman Al-Farisi itu berpikir gimana itu. Dulu teman-teman kita ini sebelum tahu Islam itu mereka beribadah. Kemudian kata Rasulullah, siapa saja yang percaya pada Nabi Musa saat Nabi Musa itu masih ada pada masa kenabiannya, dia selamat. Yang nggak percaya, dia celaka. Datang Nabi Isa, yang percaya kepada Nabi Isa, mengimani Nabi Isa, dia selamat. Yang nggak percaya, celaka. Begitu juga setelah beliau datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka yang mengikutinya itu yang selamat. Ini i'tiqad, akidah, tidak bisa ditolak-tolak. Jadi karena apa mereka masuk itu? Bima kuntum takfurun, karena kalian dulu itu mengingkarinya di dunia itu. Kalau sudah di akhirat percaya mereka. Sebagaimana Fir'aun pernah kita ceritakan, sudah parak meninggal percaya. Sudah parak meninggal. Kemudian Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim, ya, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Jadi mulut-mulut kada bisa lagi berbunyi, yakni siapa ini? Di dalam tafsir Jalalain, juga di tafsir Ibnu Katsir dan yang lain, ini orang-orang kafir, munafik, orang musyrik. Di akhirat mulutnya dikunci. Karena apa? Karena sering membantah mereka. Ya. Kalau di dalam tafsir dikatakan hadza halul kuffar wal munafiqin. Ini adalah kondisi orang-orang kafir dan munafik yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Kenapa ditutup ya? Mulutnya hina yungkiruna majtaramuhu fid dunya. Ketika mereka mengingkari, nggak mau mengakui kejahatan-kejahatan mereka selama di dunia. Jadi namanya mulut itu sampai di akhirat pun bisa nggak mau benar ngomong itu. Di depan Tuhan nggak ngaku. Wa yahlifuna ma fa'aluh, mereka bersumpah dulu tidak melakukan itu. Tidak mau percaya mulut itu. Kemudian Allah katakan akan mengambil saksi. Kata dia, aku nggak mau saksi kecuali diriku sendiri. Dasar ngeyel, kata orang Jawa. Apa di bahasa Banjarnya? Apa? Mengaras. Kepada Allah mengaras. Kada mau saksi selain diriku sendiri. Akhirnya Allah kunci, ayo jak diri engkau sendiri. Akhirnya anggota-anggota tubuh disuruh untuk bersaksi. Di dalam hadis itu yang mulai awal itu adalah paha sebelah kiri, ya, ngomong. Jadi tidak bisa lagi bersembunyi, tidak bisa. Lebih harap daripada CCTV ya. Kalau ini saksi nggak ada, CCTV bisa dirusak, sembunyikan. Tapi kalau anggota tubuh sendiri, di mana menyembunyikan? Jakaknya adalah teknologi sekarang itu loh, yang pelaku kejahatan itu, nah ini berbunyi sendiri. Allah Ta'ala. Jadi ditutup pada hari itu mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dulu telah mereka usahakan. Jadi pada hari akhir begitu. Sudah, yang mulut mau mengingkari tidak bisa. Kalau wayah ini matikan mic, kada bisa ngomong. Tapi ya kalau di dunia bisa begitu, selesai dibungkam, tidak bisa ngomong lagi. Tapi di akhirat dibungkam itu justru untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau nasya'u latamasna 'alaihim ala a'yunihim. Kalau kami menghendaki, kalau Allah mau, latamasna 'ala a'yunihim. Maksudnya
a'maina absarahum latamasna ala a'yunihim. Kami butakan penglihatan mereka. Kalau mau Allah butakan. Fastabaqus sirat, ya. Kemudian mereka itu berlomba-lomba mencari jalan. Ini para ahli tafsir beda pendapat. As-sirat kata Mujahid, Abu Shalih, Qatadah dan As-Suddi, ini para ahli tafsir. Maknanya adalah at-thariq, ya. Mencari jalan. Saat di akhirat mau nyebrang Siratal mustaqim, ya. Sirat jembatan itu mereka dibikin buta kalau mau Allah Ta'ala. Fa'anna yubsirun, bagaimana dia bisa melihat. Kemudian as-sirat menurut Ibnu Zaid maknanya adalah al-haq, kebenaran. Jadi tidak bisa melihat kebenaran. Ya, fa'anna yubsirun, betapakah mereka dapat melihatnya? Kayak apa dia akan melihat kalau kami butakan mata? Di akhirat bisa dibikin buta, sebagaimana Allah juga bisa cabut penglihatan itu di dunia. Dari akhirat itu kan ada surah itu, surah Thaha. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Kalau sudah datang petunjukku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah Ta'ala, fala yadhillu wa la yasqa, tidak akan dia itu sesat, ya. Tidak juga celaka, sengsara kalau mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ayat berikutnya, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah penghidupan yang sempit. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dhanka fid dunya, sempit dalam hidup di dunia. Meskipun harta banyak, istri banyak, ya, perusahaan banyak, tapi tidak bisa lapang dada itu, rasa kurang terus. Ada kan orang begitu. Saya punya teman, ya, ada dekat dengan pengusaha besar, sering keluar negeri. Itu katanya kalau keluar negeri ke Singapura misalnya, paling enggak 250 juta itu untuk berjudi. Habis atau dapat menang. Enggak peduli uang itu hilang kah enggak kan? Ya. Untuk apa? Senang-senang. Jadi kesenangan berjudi coba. Islam itu. Islam. Makanya kalau yang berapa triliun dulu itu ya, si gubernur Papua itu ya memang biasa begitu, orang-orang kaya itu kadang begitu. Sempit hati, duit banyak tapi bingung mau untuk apa. Sehingga hal-hal yang negatif itu yang mereka lakukan. Jadi sempit hidup di dunia. Nanti kesenangan orang itu kan macam-macam ya. Ada makanan. Kalau masih makan masih mending ya. Ada babinian, sehingga macam-macam. Babinian ini bosan. Akhirnya laki-laki dengan laki-laki. Tidak sedikit juga kayak gitu. Sudah bosannya. Banyak artis yang kadang kayak gitu. Sudah bosan dengan babinian, cari pulang yang lain, rasa yang lain. Jadi di dunia akan begitu. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Para ulama tafsir memang memahami beda pendapat. Buta di akhirat itu buta matanya kah, buta hatinya kah? Banyak ahli tafsir menafsiri itu buta matanya. Kalau buta hatinya itu sudah sejak dari dulu di dunia sudah. Tidak bisa lagi di dunia melihat mana yang benar, mana yang salah. Sudah jelas itu misalnya keliru, tetap saja banyak yang memakai, tidak mau memakai Islam.
entah itu urusan dalam akidah ya, urusan ibadah atau urusan muamalah. Banyak yang keliru, tidak mau memakai aturannya Allah Ta'ala. Efeknya ya kayak di negeri kita yang kaya raya misalnya, banyak kasus kemiskinan ya, susah hidup, bunuh diri banyak. Padahal kata Pak Mahfud MD itu, mengutip Abraham Samad, andai tambang kita ini dikelola dengan benar, nggak banyak mafianya, kata Abraham Samad yang dikutip Mahfud MD, itu masing-masing rakyat itu bisa dapat 20 juta per bulan. 20 juta, aku nggak biar tinggal santai dapat pembagian 20 juta per bulan. Abraham Samad akhirnya ngomong beberapa waktu lalu itu, iya itu memang betul kalau memang dikelola dengan benar, tidak banyak mafianya. Cuma bagaimana bisa mengelola dengan benar kalau memang sistemnya begini? Kata Mahfud MD juga, kepala daerah itu 82% itu dibiayai cukong. Jadi ada yang mendanai itu siapa? Kebanyakan adalah ya mafia tambang. Gimana mau bener itu? Yang jadi penguasanya akhirnya bikin kebijakan yang tidak pas. Ya begini terus. Tidak mau melirik kepada aturan Islam, bagaimana Islam mengelola tambang. Jadi di dunia bisa sudah seperti itu. Kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili almarhum, ahli fikih beliau, ditanya oleh muridnya, kenapa tidakkah Islam itu punya konsep untuk mengatur ekonomi yang krisis-krisis terus itu? Kata beliau, ada, tapi kami tidak pernah diajak untuk berbicara. Jadi ada kita, beliau itu ngarang kitab banyak sekali ya, yang terkenal sering dikutip oleh Yai Husin Nafarin, ketua MUI itu dulu di Banjar, itu kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, kitab fikih sering dikutip beliau. Itu Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mulai dari toharoh sampai urusan muamalah maliyah, yakni urusan ekonomi, bisnis, urusan pemerintahan, urusan hudud, jinayat, itu ada. Yang kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, andai kaum muslimin sekarang ini mengamalkan ya, fikih Islam, niscaya mereka akan menjadi umat yang paling bahagia dan paling maju. Andai mau. Jadi buta di sini buta mata fisik ya. Jadi walau nasya la tamasna ala ayunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Kalau kami mau, kami butakan mata mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Kayak apa bayangkannya? Bayangkan aja itu video Kanjuruhan tuh ya. Tembak gas air mata, kadang-kala melihat lagi ya, mencari jalan keluar, tertumpuk, terinjak-injak 133 yang meninggal. Itu baru sedikit itu ya, sedikit orang yang berkumpul di situ kan nggak banyak, nggak sampai berapa orang itu di situ. Itu aja sudah begitu efeknya, nggak bisa melihat, cari jalan keluar, desek-desekan. Nah apalagi di akhirat, apalagi itu nyebrang jalan ya, melewati jembatan neraka gitu. Bisa dibayangkan yang seperti itu. Kemudian Allah katakan lagi, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Jika kami menghendaki, pastilah kami masakhnahum, ada yang memahaminya ahlaknahum, kami binasakan mereka. Atau maknanya kata As-Suddi la ghayyarna khalqahum, kami ubah mereka itu.
ala makanatihim, di tempat mereka. Famastata'u mudiyyaw wa la yarji'un. Mereka akhirnya tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Sudah buta, kalau mau dibikin nggak bisa jalan lagi. Hendak maju nggak bisa, hendak bebulik nggak bisa. Bayangkan kalau itu terjadi di akhirat. Di dunia saja kadang kita bingung kok kondisi begitu. Sabtu kemarin itu kita ada sore sebetulnya mau ngisi pengajian. Kemudian pulang dari kantor itu jam 3, daerah dekat Pasar Jati sana itu kok macet. Mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa, ada pengaspalan jalan. Mungkin ada sekitar 1/4 jaman itu ya, 1/4 jam atau 30 menitan itu ya, di situ-situ aja. Itu aja rasa sudah nggak enak. Padahal kita pakai mobil tidak kehujanan, sehingga kita batalin acara itu. Di dunia kita rasakan macet aja tidak enak. Dulu itu ada yang pernah kejadian di tol ya, tahun berapa itu, saat orang mudik lebaran. Di tol berapa hari macet di situ, sehingga ada yang meninggal. Salah seorang guru kita juga pas di sana itu. Hendak mudik macet di jalan tol. Hitungan hari aja sudah terasa sulit. Atau kita pas haul itu kadang macet juga. Macet sejam 2 jam itu sudah berat. Apalagi kalau di akhirat Allah jadikan begini, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, nggak bisa bebulik karena Allah bikin, Allah ubah atau Allah hancurkan. Kemudian wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Yakni apa maksudnya? Kullama tala umruhu rudda ila dha'fi ba'dal quwwah. Setiap Allah panjangkan umurnya, Allah pulihkan kepada kelemahan setelah awalnya kuat. Yang tua-tua merasakan aja, kalau lah awak sudah kayak gini nih, tidak seperti dulu lagi. Oke, Pak Haji lah, tambahi 1 kuat lagi kan? Tidak bisa. Wal ajzi ba'dan nasyat, kelemahan setelah awalnya itu semangat hidup itu. Sehingga kita minta Allah panjangkan umur itu ya, semoga dalam kesehatan, kuat untuk ibadah. Kita berharapnya begitu. Di dalam doa yang dibaca Nabi itu kan apa? Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kebaikan hidup kami itu sebagai penambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian itu sebagai rehat kita dari segala keburukan. Karena kadang-kadang banyak usia panjang ini bisa jadi berkah, bisa jadi ujian juga. Coba kalau sudah tua tidak bisa kemana-mana, berat, makan tidak seenak dulu nyaman aja makan kacang, setelah tua kacang kada nyaman lagi, gigi habis. Afala yaqilun, tidakkah mereka itu memikirkan apa? Di dalam tafsir mengatakan yatafakkaruna bi'uqulihim fi ibtida'i khalqihim. Yakni hendaknya kita itu mikir, mereka memikirkan dengan akal mereka tentang awal permulaan mereka. Tsumma sayruratihim ila
nafsis syabibati. Kemudian mereka berubah menjadi masa muda. Awalnya kecil ya, menjadi muda kuat-kuatnya. Tsumma ila syaikhukhah, kemudian menjadi masa tua. Hari Minggu lalu saya ngisi kuliah subuh di satu masjid, ketemu bukan pas khutbah Jumat, buliknya ketemu orang kenalan tua, sudah usia 80-an, pensiunan angkatan darat. Dulu itu sudah tua masih kuat ya, salaman aja kuat yang genggamnya. Kemarin ini ketemu kondisinya sudah jalan aja susah, jalan susah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Kena itu yang kaki kadang bengkak itu. Kalau asam urat apa? Bukan ya, jantung. Kawan itu tadi malam ada cerita itu, dia diabetes di rumah sakit Pelita Insani. Ada anak orang di daerah sana itu Banua Anyar atau Tambak Anyar sini, umur 21 tahun itu sudah kena diabetes, kurus orangnya. Apa yang dipakai katanya? Insulin, sehari bisa 30 ampul gitu, insulin pagi. Kawan kita ini sudah bertahun-tahun diabetes juga, paling sekitar 6 ampul aja. 21 tahun juga. Kenapa katanya? Dulu suka minum itu, minuman bersoda itu. Ya, apa itu yang Sprite, apalagi Fanta, macam-macam itu. Makanya hati-hati. Kalau banyak minumannya itu saja, ya bisa rusak karena gulanya itu. Jadi tidak nunggu tua, itu sudah begitu. Pikirkan, tapi difikirkan bukan takut ya, karena siapapun akan mengalami itu masa tua itu. Untuk apa? Liya'lamu annahum khuliqu lidarin ukhra. Pikirkan untuk dia tahu bahwasanya dia itu ya, mereka itu diciptakan bukan untuk di sini hidup itu, tapi untuk negeri yang lain. Harusnya kita mikir begitu. Kita ini tinggalnya bukan di sini. Kita ini di sini musafir aja, tidak netap. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau tidur, ada bekas anyaman kurma di lambung beliau, kelihatan oleh sahabat. Ya Rasulullah, kalau engkau mau kami bikinkan kasur. Kata Rasulullah, mali walid dunya, apa sih urusanku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karagibin. Aku ini di dunia ini tidak lain seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, sedang naik kendaraan, sedang berjalan. Istadhalla tahta syajarah, yang kemudian bernaung di bawah pohon. Summa roha, kemudian istirahat. Wa tarakaha, dan meninggalkannya. Itu ungkapan Rasulullah. Hidup itu begitu mestinya. Nah, ayat ini juga ngingetin kita seharusnya. Afala ya'qilun, tidakkah mereka itu mikir? Maksudnya mikirkan bahwasanya hidup mereka itu bakal berakhir. Ini tidak selamanya. Kalau memikir begitu, insya Allah hidup itu tidak terlalu susah memikirkan kehidupan di dunia. Ditinggal mati orang yang disayang, insya Allah juga tidak terlalu berat. Ada seorang sahabiyah wanita sebelum Islam, dia ditinggal mati, saudaranya itu sedih sekali ya. Namanya Khansa, hingga bikin syair. Yang dalam syairnya itu rasanya ingin mati juga ketika saudaranya namanya Sakhr itu meninggal. Tetapi ketika masuk Islam ya, bukan hanya saudara, tapi anak dan suami itu mati syahid di dalam peperangan.
Beliau tidak sedih nangis begitu, tapi mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan syahidnya mereka. Dan aku berharap nanti di akhirat akan dikumpulkan di dalam naungan rahmat Allah Ta'ala. Jadi berubah begitu karena apa? Karena tahu hidup itu bakalan berpindah ke negeri yang sebenarnya, yang kekal. Berpisah di dunia itu hanya berpisah sementara. Ditinggal mati hanya sementara di dunia. Kalau di akhirat selamat, itu akan menjadi pertemuan yang terbaik, yang selama-lamanya yang baik. Tapi di dunia sehidup semati, pekerjaannya tidak benar. Begitu pindah ke negeri yang kekal abadi, mereka tidak akan berteman. Walaupun awalnya laki bini sangat saling mencintai, aku tidak bisa hidup tanpa engkau, misalnya, sampai begitulah kalimatnya. Tapi ketika tidak dibangun di atas ketaatan, kata Allah, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang dekat yang saling mencintai, teman dekat, pada hari itu akan menjadi musuh, ya, sebagian dengan yang lain. Kecuali apa ya? Orang yang bertakwa. Jadi dulu ada teman begitu, anaknya meninggal, ya, dihiburlah, itu bukan perpisahan. Perpisahan sebenarnya itu kalau sampean nanti atau salah satunya itu di surga, satunya di neraka, itu perpisahan yang berat. Jadi kita mudah-mudahan Allah kumpulkan dengan siapa yang kita sayangi, ibu bapak kita. Insya Allah kalau memang Allah selamatkan dari neraka, di surga akan berkumpul. Jadi ayat ini mengajak kita memikirkan kita ini tidak di sini tempatnya. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Tidaklah kami mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad itu, wa ma yanbaghilah. Ay wa ma huwa fi tab'ihi, yakni maksudnya Nabi Muhammad itu bukan diciptakan untuk bersyair. Ini sekaligus mengingatkan kepada orang-orang kafir yang menganggap Al-Quran itu kan seperti syair saja. Di dalam surah Al-Haqqah dikatakan wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan perkataan penyair. Ayat ini menegaskan juga kami tidak ngajari syair kepada Nabi Muhammad, dan juga Rasul tidak diciptakan untuk bersyair. Enggak layak bagi Rasul bersyair. Di dalam riwayat semua keturunan Abdul Muttalib itu pandai bersyair kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu salah satu hikmahnya itu adalah orang akhirnya percaya bahwasanya Al-Quran ini bukan bikinan Nabi Muhammad. Andai Nabi Muhammad ini sejak kecil pintar bersyair, orang akan mengira itu adalah memang bikinan Nabi Muhammad. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Tidak lain Al-Quran itu adalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Kemudian liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad itu memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, hayyan, mangkana hayyan, yakni Al-Quran ini untuk orang yang hatinya hidup. Kalau hatinya mati, diberitahu, bacakan, itu tidak apa-apa, tidak ada pengaruh. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan supaya pastilah ketetapan azab itu terhadap orang-orang kafir. Yakni dengan Al-Quran orang yang menolak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.